Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 3 Operation Riset Fakultas Ekonomi Universitas Asahan. Saya Muhammad Agus Faridi, sebagai pemateri 1 saya akan membacakan analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui akibat atau pengaruh dari perubahan yang terjadi pada parameter-parameter PL terhadap solusi optimal yang telah dicapai. Melalui analisis sensitivitas dapat dievaluasi pengaruh perubahan parameter dengan sedikit tambahan perhitungan berdasarkan tabel simplex optimum. Baiklah, di sini saya pemateri 2 akan membahas tentang perubahan dalam analisis sensitivitas. Terdapat 6 perubahan dalam analisis kepekaan yang berhubungan dengan sifat primal dual, yaitu 1. Perubahan koefisien fungsi tujuannya untuk variabel non-basis. Sifatnya yang digunakan adalah sifat kedua pada primal dual. 2. Perubahan koefisien fungsi tujuan pada variabel basis. Sifatnya yang digunakan adalah sifat ke-1 pada primal dual. Yang ketiga, perubahan pada ruas kanan suatu pembatas. Sifat yang digunakan adalah sifat ketiga pada primal dual. 4. Perubahan kolom untuk suatu variabel non-basis. Sifatnya yang digunakan adalah sifat keempat pada primal dual. 5. Penambahan suatu variabel aktivitas baru digunakan kombinasi dari sifat kedua dan sifat keempat pada primal dual. 6. Penambahan suatu pembatas baru, kita melihat sampai sejauh mana perubahan yang terjadi dari sifat ke-1 sampai sifat keempat. Masing-masing sifat diperiksa. Saya Deananda akan membahas materi 3, yaitu perubahan analisis kepekaan. Perubahan-perubahan yang terjadi pada analisa kepekaan dihubungkan dengan sifat-sifat primal dual adalah sebagai berikut. Yang pertama, perubahan koefisien fungsi tujuan variabel non-basis. Caranya digunakan harga-harga dual dari tabel optimal semula dan hitung kembali koefisien bersama-samaan Z dari variabel non-basis yang bersangkutan. Sifat primal dual yang digunakan adalah sifat kedua. Yang kedua, perubahan koefisien fungsi tujuan untuk variabel basis. Caranya tentukan harga-harga variabel dual baru, kemudian digunakan harga-harga tersebut untuk menghitung persamaan-persamaan yang baru. Sifat primal dual yang digunakan adalah sifat ke-1. Saya Listera akan melanjutkan materi tentang perubahan analisis kepekaan. Perubahan konstanta ruas kanan. Jika konstanta ruas kanan berharga non-negatif, maka variabel-variabel basis semula tidak berubah. Sedangkan jika ada yang berharga negatif sehingga variabel-variabel basis semula menjadi tidak visibel, maka selesaikan persoalan tersebut dengan dua simplex. Sifat primal dual yang digunakan adalah sifat ketiga. Perubahan dalam kolom fungsi pembatasan di bawah variabel basis pada iterasi yang bersangkutan. Memperhatikan dua hal sebagai berikut. A. Jika koefisien pembatasan yang berubah adalah dari kegiatan non-basis, maka pengaruhnya terhadap solusi optimal seperti pada nomor 5. B. Jika koefisien pembatas yang berubah itu adalah dari kegiatan basis, maka matrik basis akan terpengaruh yang mungkin akan mempengaruhi semua jumlah pada tabel iterasi yang bersangkutan. Dengan demikian, akan lebih baik memecahkan kembali persoalannya. Sifat primal dual yang digunakan adalah sifat keempat. Saya Nurul Ashfin akan melanjutkan pembahasan tentang perubahan analisis kepekaan. Di poin kelima, terdapat penambahan kegiatan variabel baru. Caranya, substitusikan simplex multiplier semula pada persamaan pembatasan dual baru tersebut. Kemudian, hitunglah selisih ruas kiri dan kanan. Jika selisihnya berharga positif A bar 0, maka penambahan aktivitas baru tersebut tidak akan mempengaruhi solusi optimum yang telah dicapai. Tetapi jika selisih tersebut berharga negatif, maka masukkanlah variabel baru ke dalam tabel simplex dan sesuaikan dengan metode simplex biasa. Sifat yang digunakan merupakan kombinasi dari sifat kedua dan keempat.
Baik, di sini terdapat contoh analisis sensitivitas. Fungsi tujuan maksimum Z sama dengan 3x1 ditambah 5x2. Fungsi pembatas x1 lebih kecil dari 4, 2x2 lebih kecil dari 12, 3x1 ditambah 2x2 lebih kecil dari 18, x1, x2 lebih besar dari 0. Solusi optimal dari persoalan di atas adalah sebagai berikut. Di sini terdapat tabel yang berisi variabel basis. Di baris ke-1 ada Z, X1, X2, S1, S2, S3, dan solusi. Di kolom kedua ada Z. Z itu 1, X1 itu 0, X2 0, S1 0, S2 3/2, S3 1, dan solusi 36. Di kolom ketiga ada S1, Z itu 0, X1 0, X2 0, S1 1, S2 1/3, S3 min 1/3, dan solusi 2. Di kolom keempat ada X2, Z itu 0, X1 0, X2 1, S1 0, S2 1/2, S3 0, dan solusi 6. Di kolom kelima yaitu X1, Z itu 0, X1 1, X2 1, S1 0, S2 min 1/3, S3 1/3, dan solusi 2. Jika fungsi tujuan berupa menjadi maksimasi, Z sama dengan 5x1 ditambah 7x2, berapa nilai optimalnya? Nah, caranya adalah hitung harga-harga dual yang baru atau SM, di mana Y1 sama dengan S1, Y2 sama dengan X1, dan Y1 sama dengan X1, atau sifat ke-1 dari primal dual. Nah, koefisien fungsi tujuan ditulis sebagai faktor SM sama dengan 0,75 dan kemudian dikalikan dengan matriks inverse basis dengan nilai 1, 1/3, minus 1/3, 0, 1/2, 0, 0, minus 3, 1/3. Dan hasil perhitungannya adalah 0, 11/6, dan 5/3. Kemudian hitung kembali koefisien persamaan Z dengan mencari selisih ruas kiri dan kanan. Dari pembatas-pembatas dual ruas kanan harus sama dengan koefisien fungsi tujuan yang baru. Koefisien X1 sama dengan Y1 tambah 3Y3 min 5 sama dengan 0 tambah 3 atau 5/3 min 5 sama dengan 0. X2 sama dengan 2Y2 tambah 2Y3 min 7 sama dengan 2 atau 11/6 tambah 2 atau 5/3 min 7 sama dengan 0. S1 sama dengan Y1 kurang 0 sama dengan 0 min 0 sama dengan 0. S2 sama dengan Y2 min 0 sama dengan 11/6 min 0 sama dengan 11/6. S3 sama dengan Y3 min 0 sama dengan 5/3 min 0 sama dengan 5/3. Karena koefisien fungsi tujuan baru lebih besar dari 0, maka tidak berpengaruh pada solusi optimal. Yang berubah hanya nilai Z menjadi Z sama dengan 5 atau 2 tambah 7 atau 6 sama dengan 52. Di kolom basis terdapat nilai Z yaitu 1, X1, 0, X2, 0, S1, 0, S2, 11/6,
S3 5/3 dan solusinya 52. Jika ruas sebelah kanan berubah dari 4 menjadi 8 dan dari 12 menjadi 6 seperti di bawah ini, fungsi pembatas yaitu X1 lebih kecil dari 8, 2X2 lebih kecil dari 6, 3X1 ditambah 2X2 lebih kecil dari 18, X1 dan X2 lebih besar dari 0. Berapakah solusi optimalnya? Caranya adalah di sini terdapat variabel basis optimal sebelumnya adalah S1, X2, dan X1. Nilai S1 yaitu 1/3 minus 3/3. Nilai X2 0, 1/3, dan 0. Nilai X1 0, minus 1/3, dan 1/3. Selanjutnya nilai S1 yaitu terdapat angka 8, 6, dan 18 sama dengan 4, 3, dan 4. Itu adalah nilai variabel basis yang optimal. Karena semua berharga non-negatif, maka variabel-variabel basis semula tidak berubah dan yang berubah adalah X1 sama dengan 4, X2 sama dengan 3, dan Z sama dengan 3 atau 4 ditambah 5 atau 3 sama dengan 27. Jika ada variabel ruas kanan yang berharga negatif, untuk contoh di atas, atau S1 sama dengan 4, X2 sama dengan 3, dan X1 sama dengan minus 4, maka diselesaikan dengan metode dual simplex. Nah, kesimpulannya adalah perubahan hanya terjadi pada ruas kanan pembatas. Dan yang kedua, digunakan sifat ketiga formal dual. Dan yang terakhir, kesimpulannya adalah basis optimal tidak berubah. Sekian dari video kami. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat kuliah, Ingat Una.